Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Elizabeth dan rekan saya Manggala Putra dari kelompok 12 kelas A akan membahas dua jurnal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan teknologi informasi terkini pada MO. Di sini saya akan membahas jurnal yang pertama, yaitu Exploring Technologies in Procurement yang dipublish oleh International Journal Transport and Logistics pada tahun 2018. Menurut Christopher dan Schooner, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Menurut Bastian, pengadaan ialah akuisisi barang, jasa, dan pekerjaan publik menggunakan cara dan waktu tertentu yang menciptakan nilai paling baik untuk masyarakat. Tugas dan tanggung jawab pengadaan menurut Mohmizanul Akhlaq dibagi menjadi 6. Yang pertama, merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Yang kedua, memilih supplier. Yang ketiga, memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. Yang keempat, memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. Yang kelima, melakukan proses pembelian. Yang keenam, mengevaluasi kinerja supplier. Jurnal ini ditulis oleh Abderrahman Reyes Sechenyi, Edith Zuli Sezeni, dan juga John G. Kyok. Latar belakang dari jurnal ini ialah meningkatnya permintaan pelanggan memaksa perusahaan untuk mengevaluasi bagaimana mereka dapat memperoleh keuntungan dari teknologi informasi yang muncul. Juga, kemajuan pesat dalam teknologi digital yang membentuk kembali rantai pasokan dan siap untuk mengubah cara fungsi pengadaan dalam memberikan nilai. Tujuan penelitian dari jurnal ini ialah mengeksplorasi potensi teknologi yang muncul dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dan hambatan utama yang dihadapi organisasi dalam implementasi skala luas mereka. Menurut Doleite tahun 2017, digitalisasi dan otomasi telah terbukti bermanfaat secara signifikan, terutama untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan perusahaan. Menurut Nicoletti B. pada tahun yang sama, secara paralel, Procurement 4.0 mewakili kemajuan terbaru. Konsep ini diperkenalkan untuk mendorong komunikasi dan kolaborasi dengan jaringan vendor, organisasi internal, dan jaringan pelanggan yang didasarkan pada penggunaan teknologi baru. Temuan penelitian diawali oleh analitik big data yang terbukti membantu mengoptimalkan proses pengadaan di pabrik melalui pembagian informasi dalam waktu nyata antara semua mitra rantai pasokan, juga menyediakan platform yang aman dan terlindungi untuk mengelola langsung semua pesanan dari pelanggan ke vendor. Selanjutnya, otomatisasi dan robotika dengan penggunaan kendaraan berpemandu otomatis mendukung fungsi pengadaan dengan memungkinkan visibilitas informasi resolusi tinggi atas pengadaan masuk dan keluar. Selain itu, kebutuhan mesin pengolah dapat disinkronkan dengan gudang material agar tidak terjadi penggangguan pada proses atau stock out dan biaya terkait. Selanjutnya, teknologi blockchain yang dapat membantu merampingkan proses pengadaan dari pemilihan pemasok, penerimaan barang, hingga pelepasan pembayaran. Dapat juga digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan terkait pemilih pemasok, sehingga mendapatkan wawasan tentang identitas pemasok, reputasi, dan kinerja masa lalu. Selanjutnya, smart contracts yang menjadi solusi untuk memastikan bahwa pembayaran oleh perusahaan hanya akan dirilis jika penyedia layanan logistik mengkonfirmasi pengiriman bahan baku dengan cara yang tepat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk mengatasi risiko potensi kerugian. Yang kelima, the Internet of Things yang dapat membandingkan dan menyeimbangkan kebutuhan dan waktu pengisian bahan baku dengan kapasitas kinerja aktual dan throughput peralatan produksi. Lalu, dapat melacak pergerakan barang dan tingkat inventaris untuk penataan ulang dan mengizinkan pelacakan audit selama kunjungan lokasi. Dan yang terakhir, hambatan dan tantangan dalam implementasi teknologi ini diakibatkan dari kesadaran teknologi yang masih kurang dan infrastruktur yang tidak mendukung dalam implementasi teknologi dan teknologi informasi.
Manfaat untuk skripsi dari jurnal ini yaitu menjadi bahan referensi dan dapat mengenal teknologi yang ada dalam bidang pengadaan yang terus berkembang sehingga dapat diteliti lebih jauh. Kelebihan dari jurnal ini ialah data-data yang dibarengi dengan contoh implementasi dan data yang diberikan dibahas secara mendalam. Kekurangannya, tidak menjelaskan secara jelas metode apa yang dipakai dan literatur tidak disertai langsung dalam pembahasan. Kesimpulan dari jurnal ini ialah, manajer pengadaan harus mengatasi perubahan dengan evolusi fungsi pengadaan ini. Teknologi menunjukkan berbagai kemungkinan dan manfaat baru yang menjanjikan yang belum pernah terjadi dan belum pernah dialami dalam bidang pengadaan. Teknologi akan mengkonsolidasikan dan mengotomatiskan aktivitas pengadaan, sehingga memungkinkan otomatisasi transaksi, efisiensi, dan efektivitas. Kelayakan teknis dan ekonomi dari mengadopsi teknologi yang memungkinkan pengadaan baru masih sangat menantang dan prospeknya masih belum pasti dalam konteks kasus penggunaan pengadaan transaksi yang lebih tinggi. Selanjutnya, jurnal yang kedua akan dibahas oleh rekan saya Manggala Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Manggala Putra dari kelompok 12 kelas seminar operasional A akan melanjutkan pemaparan mengenai jurnal yang kedua yang berjudul Big Data untuk Manajemen Rantai Pasokan di Sektor Jasa dan Manufaktur mengenai tantangan, peluang, dan perspektif masa depan. Ya, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari SCM. Jadi menurut Russell dan Taylor, SCM adalah sebuah proses mengelola arus informasi, produk, serta pelayanan di seluruh jaringan baik pelanggan, perusahaan, hingga pemasok. Sedangkan menurut Krauss, Aquilana, dan Jacobs, SCM adalah sebuah sistem untuk dapat menerapkan pendekatan secara total di dalam mengelola seluruh aliran informasi, bahan, serta juga jasa dari bahan baku dengan mulai pabrik serta gudang hingga konsumen akhir. Kemudian ada proses-proses dalam SCM. Yang pertama ada proses perencanaan. Beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam perencanaan, mulai dari perakiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Yang kedua ada pembelian dan pengadaan. Procurement atau pengadaan adalah perolehan barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Proses pengadaan biasanya melibatkan beberapa tahap, yakni pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Kemudian yang ketiga ada produksi. Proses produksi merupakan proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga mesin. Yang keempat ada pengelolaan gudang. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan dan mengeluarkan barang, pengambilan dan pengepakan, cross-docking, dan stop opening. Kemudian ada pengiriman pesanan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus disiapkan terlebih dahulu agar barang dapat segera dikirim. Kemudian ada pengembalian pesanan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti otorisasi pengembalian, penggantian produk, dan penjadwalan pengiriman serta pengembalian uang. Kemudian ini adalah jurnalnya dengan judul Big Data untuk Manajemen Rantai Pasokan di Sektor Jasa dan Manufaktur, Tantangan, Peluang, dan Perspektif Masa Depan. Jurnal ini ditulis oleh Roy Yezong, Stephen T. Newman, Gord Q. Huang, dan Shulin Lan. Sebelumnya, latar belakangnya. Pada saat ini, sektor jasa dan manufaktur sedang menghadapi kumpulan data berlebihan. Dilaporkan dari International Data Corporation bahwa lebih dari 1.600 data exabytes dibuat pada tahun 2015 dari kedua sektor. Kumpulan data seperti itu begitu besar dan kompleks sehingga sulit untuk ditangani menggunakan alat manajemen database yang ada atau aplikasi pemrosesan tradisional. Big Data awalnya mengacu pada banjir besar data dalam bentuk exabytes dan seterusnya. Telah memperluas cakupan kapabilitas teknologi untuk menyimpan, mengelola, memproses, menafsirkan, dan memvisualisasikan jumlah data. Kemudian ini adalah tujuan penelitiannya. Jadi salah satu tujuan utama dari analitik Big Data adalah untuk menggali informasi dan pengetahuan implisit dari kumpulan data yang sangat besar untuk mendukung pengambilan keputusan guna mencapai kesuksesan bisnis, perawatan kesehatan, keamanan dunia maya, manajemen bencana. Untuk
Untuk tujuan ini, analitik visual big data dapat ditingkatkan dengan metode komputasi. Kemudian metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan teknik dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan, analisis dan studi pustaka menggunakan metode SCM. Ini adalah ringkasan literaturnya. Jadi, menurut Shed, Gilela, dan Van Gopal, big data telah merangsang permintaan spesialis dalam manajemen informasi sehingga AG, Oracle, IBM, Microsoft, SAP, EMC, Happy, dan Dell telah menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar untuk analisis pemrosesan data. Sedangkan menurut Keisler, Armour, Espinosa, dan Huang, big data awalnya mengacu pada banjir besar data dalam data exabyte dan seterusnya. Telah memperluas cakupan kapasitas teknologi untuk menyimpan, mengelola, memproses, menafsirkan, dan memvisualisasikan jumlah data. Kemudian ada temuan-temuan dalam penelitian ini. Yang pertama, aplikasi big data yang representatif dari layanan tipikal seperti keuangan dan ekonomi, perawatan kesehatan, supply chain management, dan sektor manufaktur. Yang kedua, teknologi terkini dari aspek kunci teknologi penyimpanan, teknologi pemrosesan data, teknik visualisasi data, analitik big data, serta model dan algoritma yang ditinjau. Kemudian ini adalah manfaat untuk skripsi. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat mengetahui implementasi kegunaan SCM yang dapat dijadikan referensi pada penyusunan skripsi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, data-data yang diperoleh cukup mendukung dan lengkap. Yang kedua, penelitian sangat luas sehingga dapat dijadikan referensi dalam pencarian untuk beberapa wilayah. Kekurangannya, penyusunan jurnal kurang teratur sehingga sulit dipahami. Yang kedua, cakupan jurnal sangat luas sehingga informasi kurang spesifik. Kesimpulannya adalah, meningkatnya volume dari layanan dan manufaktur manajemen rantai pasokan merupakan tantangan yang membutuhkan alat untuk memanfaatkan data sepenuhnya. Big data telah muncul sebagai disiplin ilmu yang mampu memberikan solusi yang mungkin untuk analisis data, ekstraksi pengetahuan, dan pengambilan keputusan tingkat lanjut. Penerapan big data secara signifikan pada layanan hanya berfokus pada bidang keuangan, teknologi informasi, dan teknologi canggih. Praktisi, akademisi, dan industri dapat menginspirasi ide-ide mereka untuk memperkaya area ini sehingga transformasi dan peningkatan SM-SCM dapat didorong oleh big data. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.